Oke, sekarang kita akan belajar basic dari InDesign. Di sini saya pakai CC 2019, tapi kita bisa juga pakai yang lain, seri yang lainnya. Kita mau create new, tadi diklik. Terus di sini ada macam-macam settingan seperti biasa, ada custom, kalian bisa nentuin besarnya seberapa, ada 4. Kita juga bisa pakai print, di sini ada print, ada letter, legal, tabloid, dan sebagainya. Ada web, seperti biasa, bisa juga untuk bikin web. Web pun bisa ukurannya A4, 600 kali 300 dan sebagainya, 1024 kali 76 dan sebagainya. Boleh ditentuin aja. Untuk tampilan mobile phone pun sekarang bisa pakai InDesign juga. Cuman kita untuk sini kita pakai mungkin tulisnya 3. Kita pilih 3 di print. Terus di sini kita bisa nentuin unitnya atau satuan ukurannya itu apa. Ini kalau kalian nggak familiar Pikas atau poin dan sebagainya, kita ganti ke sentimeter, jangan lupa. Ini adalah ukurannya. Lalu kita bisa milih orientasinya, mau landscape atau mau portrait, ini bisa diganti. Terus kalau mau bikin buku, jangan lupa facing page-nya ini dinyalain, jadi dia nanti halamannya akan saling berhadapan-hadapan. Nah, kita bikin. Terus di sini kita bisa nentuin berapa jumlah halamannya. Kita bikin aja di sini 10, seperti tugas. Terus kemudian kita tulis startnya dari 1, ini oke. Di bawah-bawahnya ini ada kolom sama kolom gutter, ini harus ada. Jadi gutter itu adalah jarak gitu dari antara tepi gitu, garis tepian dari antara kolom itu gitu. Jadi ada jarak dari tiap kolom supaya kolom itu jelas. Kolom satu dan yang lainnya tuh ada pembatasnya. Kita bisa nentuin marginnya. Margin itu adalah garis tepi ujung-ujung gitu. Ini juga kita bisa ditentuin, ada bleed dan juga ada slug. Margin itu adalah batas garis tepi gitu, baik itu atas, bawah, kiri, kanan. Dan tujuannya adalah kita boleh naruh background, boleh naruh warna, misalnya background foto atau background warna atau tekstur dan sebagainya, selama yang kita masukkan itu yang kita masukkan elemen penting seperti teks, tulisan, logo dan sebagainya, judul itu tidak boleh melewati dari garis batas margin ini. Nah, yang berikutnya lagi perlu banget buat kita ketahui adalah alignment atau rata gitu. Jadi bisa rata kiri, bisa rata kanan, bisa rata atas, rata bawah, gitu, rata tengah, baik itu rata tengah samping atau rata tengah ke bawah. Itu adalah varian dari alignment. Itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian lagi melayout tampilan majalah atau buku. Oke, ini yang tadi saya bilang, jadi margin, ada alignment. Itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Margin adalah jarak antara elemen penting dari desain kita sampai dengan garis batas potong gitu. Jadi itu terlalu dekat sama garis batas potong, jadi tidak boleh diisi oleh objek penting. Kalau alignment adalah cara untuk mengorganisir elemen yang relatif penting, itu baik itu dalam bentuk garis atau margin. Ini nggak harus benar-benar dalam bentuk garis gitu, tapi bisa juga garis imajiner yang tidak terlihat gitu, tapi kita implementasikan ke dalam desain kita. Itu tadi yang variannya ada rata kiri, rata kanan, rata atas, rata bawah, seperti itu. Ada juga rata tengah. Create. Nah, jadi ini adalah tampilan dari InDesign. Jadi untuk tampilannya kurang lebih masih sama software-software lainnya dari Adobe gitu ya. Ini adalah seperti biasa di sebelah kiri ada tools-tools yang ada masih mirip. Ini ada selection tool gitu, ada direct selection tools, ada page tool gitu buat ngurusin page gitu untuk memindahkan page gitu. Kita bisa pakai ini. Kita tes. Bisa ditarik gitu. Nah, ini tadi saya bilang jadi halamannya bisa naik ke atas. Kemudian belum ada isinya jadi kita belum tahu. Nanti kita coba ya, kita tes di sini. Okay, we're gonna put color on it.
Nah, ya, kan kata nih, ini udah berubah jadi warna. Nah, ini adalah si selection tools ini adalah untuk geser-geser dari si frame. Jadi kita perhatikan di sini kan ada frame-nya. Wah, oke, ya benar-benar. Oke, jadi kan ini dia tuh sistemnya adalah yang digeser sama si selection tool ini adalah si frame-nya itu. Jadi di sini semua image itu ada frame-nya gitu. Jadi nanti frame-nya itu bisa diatur-atur. Jadi misalnya seperti ini. Jadi nanti yang mengecil itu, yang biru itu adalah frame-nya gitu. Kalau misalnya objeknya nanti bounding box-nya itu warnanya coklat, bisa kita transform juga. Ini juga ya ada direct selection tool dan ini ada page tool, the best. Nah, pindahkan. Jadi ini adalah untuk memindahkan halaman. Jadi setelah kita desain, terus misalnya dari editor atau apa ada bilang, wah ini halamannya perlu diganti gitu, dipindahin gitu. Nah, yang kita gunakan adalah si tadi page tool tadi. Sini ada macam-macam lagi isinya gitu. Ada cut dan sebagainya. Ini untuk membentuk shape sih ada sebenarnya pen tool, tapi saya tidak menganjurkan kalian bikin objek mungil di sini gitu. Ini hanya untuk objek sederhana aja. Lebih baik desain complicatednya kalian bikin di Adobe Illustrator atau di Adobe Photoshop. Jadi jangan bikin di sini. Gitu. Ini hanya untuk layout dari desain aja. Nah di sini kalau kalian perhatiin ada A-master ya. Dan jadi A-master itu apa sih? Jadi misalnya kalian bikin penomoran halaman gitu, pastikan kalian bikinnya di A-master ini gitu. Jangan bikinnya di tempat yang lain gitu. Jadi supaya apa yang kalian aplikasikan di A-master ini akan teraplikasi di semua tempat lainnya. Kita tes. Nah, oh ada master A, jadi ada master E, ada master B. Nah, kita bikin ya. Misalnya di sini saya mau bikin apa kan tadi saya bilang apa yang terjadi di A-master akan terjadi juga di semua halaman lainnya. Kita coba ya. Ini halaman master kita dulu. Nah, ini halaman master. Klik 2 kali ya untuk kita pindah ke halaman master. Terus kita mau bikin nih, kita mau ngetes apakah benar apa yang terjadi di sini akan terjadi pada semua. Kita bikin ini, saya klik rectangular tool-nya di sini. Terus kita mau bikin isi warna. Nah, itu. Jadi ini kita isi nih fill box-nya yang kita isi warna. Kalau misalnya di masternya ini kita suruh semua jadi hitam, master itu kalau mereka pada semua halaman lainnya untuk mengikuti, dan ini akan ada tandanya semua. Berarti dia itu ini adalah simbol yang memberitakan kita bahwa dia itu lagi ngikutin komen atau perintah dari settingan dari A-master gitu. Jadi dia akan a semua gitu, dan dia ngikutin, dia isi di hitam, isi di hitam. Nah ini tujuannya apa? Ini adalah untuk kalian bisa bikin unity di dalam desain. Jadi misalnya semua desain itu kalian pengen ada satu kesamaan gitu, misalnya dari semua ini, misalnya semuanya pakai garis tepi, misalnya apa dan sebagainya. Misalnya kalian pengen semua, kita transform bisa ya. Kita pengen semuanya ada garis hitam di atasnya biar bisa dilihat. Nah ini ya, jadi apa yang terjadi di A-master akan diikuti sama semuanya gitu. Jadi bisa digunakan sebagai master design kalian. Nah, tadi ternyata ada opsi lain juga, yaitu B-master. Jadi misalnya kalian punya 2 tipe style untuk misalnya majalah kalian, nah itu bisa pakai si B-master itu misalnya. Jadi style master yang kedua. Nah, yang kita maksud sama facing page ini adalah ini gitu. Jadi halamannya itu, karena kita bikinnya tadi untuk halaman buku gitu, buku dan majalah, dia akan saling berhadapan-hadapan. Jadi nanti sisi samping-sampingnya masih bisa kelihatan. Dan ini ada penomorannya ya dari halamannya. Jadi enak banget kalau di InDesign udah pasti semuanya seragam, semuanya jadi satu, ukurannya jelas kalau kalian pakai InDesign untuk layout.
Oke, untuk konfigurasinya gitu, untuk menggerak-gerak navigasinya, kita bisa Alt plus scroll untuk menggeser juga. Ya, kalau misalnya kalian pakai Mac bisa pakai Command plus atau Command minus ya. Kalau untuk Windows kalian bisa pakai Alt plus scroll untuk zoom ya, Mac Command plus. Terus kita bisa juga pakai ya ini Control plus dan Control minus tadi ya, Control plus, Control minus, Alt dan scroll juga bisa ya. Terus juga kalian bisa panning kamera dengan menggunakan spacebar. Nah, ini kalian tekan spacebar sambil digeser-geser. Ya, ini juga bisa. Kita juga bisa menggunakan mouse untuk mengarahkan screen-nya. Kita bisa pakai mouse untuk geser-geser juga. Ini adalah konfigurasi navigasi dari InDesign. Itu tadi yang saya bilang, sebelah kiri ada semua tools-toolsnya. Terus di sebelah atas ada properti dari tools-nya. Kita coba tes. Kita pilih ini type gitu, belum muncul, berarti kita keluarin dulu. Seperti biasa di Windows kita tampilkan teksnya. Oke, nah ini tampilannya terlihat berubah ya di sini. Jadi kalau tadi nggak banyak yang nggak muncul di atas sini seperti saya tadi, kalian seperti biasa bisa buka di view ya. Itu tadi kalian bisa set arrangement-nya, kalian mau seperti apa tampilannya. Di sini saya ganti ke advanced view, makanya tampilannya jadi seperti ini. Jadi keluar semua. Sorry, di Windows. Jadi kalian klik Windows, di sini akan muncul arrange ya, sama workspace. Nah, workspace-nya ini tadi saya masih awalnya pakai essentials. Nah, banyak banget yang nggak muncul, jadi saya bingung. Nah, kita pakai yang Windows, jangan lupa diklik workspace, kita bisa ubah ke ini ada book, tampilan untuk buku gitu, ada tampilan untuk dan sebagainya. Saya pilihnya advance. Ya, ada tadi macam-macam banget tampilannya sesuai dengan kebutuhan. Interactive for PDF, Essential Classic, Essentials, terus Recent Advanced, New Workspace, dan sebagainya, tipografi, ini kita lihat. Nah, jadi dia lebih fokus ke tipografinya, karakter tulisan, paragraf, dan sebagainya gitu. Ini lebih fokus ke tulisan. Nah, kita pakai ini yang advance saja. Nah, ini yang advance ya. Jadi advance tuh kalian klik sesuatu, dia akan kelihatan di atas sini ya, akan tampil di atas sini. Ini semuanya ada yang kita butuhkan. Ini ada koordinatnya. Ini karena kan ini move tool ya, jadi keluar koordinatnya. Terus dan sebagainya. Kita lihat yang T. Tadi. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum muncul, seperti biasa bisa bukanya di Windows. Ini misalnya kalian page-nya belum muncul, ini bisa nyalain sini ya. Ini tadi pencet Windows page, atau kalau misalkan ada advance, misalnya dia belum muncul, ya klik aja page-nya, itu juga bisa. Itu ada dua cara untuk ngeluarin page-nya. Nah, di sini kita bisa ngatur-ngatur jumlah halamannya, bisa kita tambah-tambahin ya. Di sini adalah yang bawahnya itu adalah edit page size. Ini masih bisa diubah-ubah ukurannya, berubah pikiran, mau landscape, silahkan bisa diubah. Terus di sini ada ini tambahan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Ini bisa ada master yang kedua. Nah, kita bisa pilih mau aplikasi ini yang master yang A atau yang B. Tapi kita di sini mau nambah halaman di sini, misalnya kita mau nambah halaman di pertama. Apakah saya mau nambah halaman? Nah, ini bisa ya. Jadi ini di bawahnya ada create new page, ini di bawah sini. Terus di sebelahnya lagi ada tong sampah seperti biasa. Itu untuk membuang halaman tersebut. Nah, fitur dari halaman ini adalah fitur yang cukup penting yang setahu saya itu
hanya ada spesial banget di InDesign, makanya mempermudah kalian untuk menata buku, majalah, dan sebagainya. Jadi halamannya bisa kelihatan ada di sini tadi nomor-nomoran. Pokoknya jangan lupa apa yang kalian setting di master page itu bakal muncul di halaman-halaman lainnya, dan indikator bahwa halaman lainnya terkena pengaruh dari master page-nya adalah tanda A ini. Gitu. Berarti ini dia kena master page-nya. Kalau kita nggak suka gitu dengan apa yang diaplikasikan dari si master page dan kita berubah pikiran gitu, nggak pengen kita bikin dulu ini, kita delete ininya, terus ini kan pengaruh dari si master page masih ada nih. Nah kita nggak suka pengaruh dari situ, nah kita bisa klik kanan ya di halamannya, terus apply master to page. Nah, di sini kita bisa atur. Jadi di sini kita bisa mengatur per halaman yang kalian nggak mau. Bisa, gue mau bikin master page-nya itu apply master-nya itu di semua halaman kecuali cover sama back gitu. Nah itu bisa. Jadi kita bisa mengubah gitu supaya halaman satu itu nggak usah diaplikasikan ini. Gitu. Jadi kita bisa pilih untuk nggak mengaplikasikan itu ke halaman. Nah, jadi kalau kita nggak mau ada pengaruh dari si master ini tadi ini kita buang di halaman ini, kita bisa ganti apply master tuh di sini kita ganti ke none. Nah, jadi khusus halamannya itu kita lihat dia nggak jadi apply master lagi. Tapi di halaman lain. Nah, di halaman lainnya masih tetap ada. Ini ada tulisannya A soalnya, berarti masih tetap apply komen dari si master. Tapi di halaman ini udah kita nonaktifkan. Jadi dia udah nggak kena pengaruh lagi. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam Adobe itu pasti ada sistem layers. Di sini kita bisa buka ada layers ya. Bisa kita buat di sini sesuai dengan kebutuhannya. Kita mau layer seperti apa. Nah, begitu dibuka, kita bisa bikin beberapa layers gitu. Misalnya ada layers untuk supaya nggak bingung pakai teks, misalnya. Terus misalnya berikutnya lagi foto, background, sebagainya. Bisa kalian buat layersnya di sini ya, dengan tulisannya layers. Biasanya untuk menambah tombol, ini untuk membuang, untuk ganti nama seperti yang tadi saya contohkan, itu kalian tinggal klik 2 kali, kalian bisa ganti namanya di sini, terus bisa nentuin warnanya, terus bisa matikan nyala layernya, print atau enggak, dan sebagainya. Ya, ini seperti biasa, matanya kalau ditekan berarti dia nggak akan tampil. Kalau ada matanya berarti dia akan terlihat secara visual. Dan seperti biasa kita bisa kunci layernya supaya tidak di-share. Terutama kalau misalnya tadi kalian bikinnya adalah ini kita tambah layer, terus kalian bikin background, klik 2 kali, di ininya kita ganti nama background. Nah, pastinya background itu kita lock aja dan kita taruh. Nah, kita bisa drag ke bawah.